yang dikasih oleh Tuhan. Pada siang hari yang sangat indah ini, bila kita merenungkan dengan sungguh firman Tuhan pada siang hari ini, kita dapat membedakan seperti halnya dua hal yang terjadi di dalam dunia ini, yaitu orang yang hidup dalam kefasikan orang yang hidup dalam kefasikan. Dalam kefasikannya ini mereka semua berkembang dan menjadi banyak. Bahwa ada rencana bagi orang yang fasik ini. Orang yang berbuat kejahatan semakin hari akan semakin banyak kejahatan dilakukan. Itu membuktikan bahwa waktunya sudah dekat untuk dibinasakan, dikumpulkan. Sepertinya di saat waktu di mana Nuh mengingatkan pada zamannya orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Namun mereka tidak menghiraukan akan perkataan Nuh dan bahkan mengejek kepada Nuh, menganggap Nuh orang tidak waras, membuat batra di atas gunung. Mereka dengan mengejek dalam situasi yang memang tidak mungkin bagi manusia. Melihat bahwa batra dibangun di atas gunung, sedangkan layaknya batra itu dibangun di pinggir pantai supaya bisa untuk dapat dipakai atau untuk berlayar di dalam lautan. Namun mereka tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan. Kejahatan yang sudah merajalela pada saat itu, yang sulit untuk mereka diingatkannya, maka diperintahkanlah untuk membuat batra di atas gunung. Karena akan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah batra itu dibuat, ternyata bahwa maksud dan tujuan batra dibangun di atas gunung yang sangat tinggi itu, ketika orang-orang yang berbuat jahat, berbuat kefasikan itu semakin hari semakin banyak bertumbuh dan berkembang di mana-mana. Tiba dan saatlah waktunya. Maka ketika batra itu telah jadi dibuat oleh Nuh di atas gunung itu, datanglah, turunlah hujan, datang
biarkanlah banjir melanda di seluruh antero bumi selama 40 hari 40. Sudah menjadi semua menjadi lautan. Tidak menyangka dan tidak mengira maka segala sesuatu telah dipersiapkan. Ini sesuatu ada di masa yang akan datang. Masuk Tuhan itu. Maka batra yang sudah diisi dan Nuh dengan keluarganya 8 orang ini masuk ke dalam batra. Semua dan hewan masuk dalam batra. Semuanya masuk, baik yang haram maupun yang tidak haram, mereka masuk, dimasukkan ke dalam batra dan dipersiapkan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah sudah dipenuhi semua bekal-bekal yang dibawa oleh Nuh dan bersama dengan para hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam batra. Dan setelah batra itu ditutup, maka datang turunlah hujan, maka datang banjir menenggelamkan di seluruh antero bumi dan semua orang mengalami kebinasaan. Orang yang bisa dikatakan apa yang disebutkan baik di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6, berbahagialah orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang tidak suka duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya merenungkan taurat Tuhan siang dan malam. Orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, karena akarnya meresap sampai ke dalam air untuk menyerap kehidupan. Demikianlah kita orang-orang yang hidup untuk orang-orang yang benar akan bertunas, akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara mempertahankan hidupmu, imanmu, dan jaga dalam hidupmu ke dalam kekudusan Tuhan, dan suka engkau merenungkan firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi bila engkau enggan untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi kendala bagi kehidupan saudara sendiri, tetapi bagi orang yang selalu suka kan hidup di hadapan Tuhan, dia akan semakin hari semakin akan diberkati, semakin hari akan semangat perawakannya di dalam kehidupannya, dan beda dengan orang-orang di luar. Tentunya demikian. Karena orang yang benar itu bertunas akan seperti pohon kurma, akan kuat tumbuh. Pohon kurma itu ditanamnya di tempat sangat dalam di bawah pasir dan ditumpuk dengan batu. Ketika
itu tumbuh, badai menerpanya kuat dan tidak menggoyangkan pohon. Demikianlah hendaknya saudara, tanamkan imanmu, tanamkan pengenalanmu, pribadimu ke hadapan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Sebab orang yang suka, yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, yang bermalam dalam lindungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat rangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah kepala sayapnya engkau akan berlindung, di kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya melihat, menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang Maha Tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat diperintahkan untuk menjaga keluar masuknya, itu dijaga oleh malaikat Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang suka mendengar firman Tuhan, orang yang suka menaruh pengharapannya kepada Tuhan, hidup di dalam jalan kebenaran, jalan Tuhan, maka Tuhanlah menjadi tempat perteduhan. Itu menjadi tubuh pertahanan dalam kehidupan kita. Kita dapat hidup aman, tentram, dan damai, dan diberkati oleh Tuhan di setiap langkah, setiap jalan hidup. Takutlah akan Tuhan. Buatlah Tuhan menjadi tempat perteduhan. Hiduplah benar di dalam jalannya Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Malaikatnya saja itu diperintahkan untuk menjaga keluar masuk saudara. Rumahmu akan dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Penyakit pun dijauhkan dari kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peganglah perkataan firman. Ada 2 orang yang fasik berkembang, bertumbuh, akan segera dibinasakan. Tapi orang benar bertunas akan seperti ditanam di bait Allah, di pelataran rumah, sampai di dalam masa tuanya akan tumbuh dan gemuk, berkembang, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.